Assalamualaikum abang-abang, mpok-mpok. Gimana puasanya masih pada kuat? Udah kuat lah, kalau udah ada yang bolong ya ntar diganti ya kan, habis lebaran. Tadi di bulan Ramadan kali ini kita ngerasa sedih ya. Kalau yang punya kampung halaman kita nggak bisa mudik dulu cuy ya kan, karena ada pandemi COVID-19. Jadi ya gimana, kita ya jadi kudu di rumah aja, udah gak bisa mudik-mudik. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kita masih dikasih sehat aja udah alhamdulillah ya kan. Oke, di video kali ini gue bakal bawain tentang 10 eksekusi mati terkejam cuy. Eksekusi mati atau hukuman mati itu udah ada dari zaman peradaban kuno manusia ya kan. Biasanya ini dilakukan pada tahanan atau orang yang terbukti melakukan kesalahan besar, dan itu dia nggak cukup di penjara, nggak bisa dibayar pakai apa-apa, dan cuma bisa dibayar dia harus mati. Makanya dia harus dieksekusi mati. Oke, langsung aja. Yang pertama ada eksekusi mati dengan cara merebus manusia. Merebus manusia, ini manusia direbus udah kayak mie instan cuy ya kan. Jadi eksekusi mati dengan cara merebus ini tuh cukup gokil cuy ya kan. Jadi manusia ini nih yang melakukan kesalahan ya kan, atau tahanan itu tuh dia ditaruh di bak, sebuah bak besar yang berisi cairan, dan itu bisa air atau minyak panas. Anjir, minyak panas juga dipakai di kayak menggoreng ayam ya kan. Nah, eksekusi ini tuh banyak dipakai dulu di bagian Eropa sebagai hukuman para tahanan biasanya cuy. Nah, langsung yang kedua ada penyiksaan tikus. Penyiksaan tikus ini dilakukan pada zaman Elizabeth untuk umat Katolik di Roma. Nah, jadi metode ini sangat sederhana dan murah sih. Karena cuman lu nyari tikus, lu kandangin ya kan. Terus kandang-kandangnya itu lu taruh di atas perut manusia, kalau enggak biasa di kepala ya kan. Nah, di kandang itu tuh bawahnya ada bolongan. Buat apa? Buat naruh arang panas. Nah, ketika arang panas itu ditaruh, si tikus ini tuh bakal ngerasa marah mungkin ya kan, marah atau kegerahan ya kan, dia jadi nyari jalan tuh buat kabur. Nah, akhirnya si perut manusia atau kepala itu tuh dicabik-cabik ya kan, dirobek, digigitin sampai orang itu mati. Oke, yang ketiga ada linci. Linci adalah kata Cina yang mengacu pada kematian dari 1000 potongan. Gila, hukuman ini biadab banget sih cuy ya kan. Dan hukuman itu dulu pada tahun 900 Masehi dilakukan oleh orang Tionghoa. Jadi cara kerjanya tuh dia habis ngirisi korban nih, korban diiris-iris ya kan sampai mati. Nah, begitu korban udah kehilangan ya kan, udah kehilangan darah berlebih ya kan, dia mati tuh. Itu masih dilanjutin cuy oleh para eksekutor dengan cara menusuk jantung dan hati sebagai sentuhan terakhir terhadap pembunuhan tersebut. Habis ditusuk-tusuk badannya, palanya juga dipotong cuy. Gila, kejam banget anjir, udah kayak apa ya, parah dah. Tapi pada tahun 1905 hukuman eksekusi mati ini dengan cara ini dilarang keras oleh pemerintah karena dianggap terlalu sadis dan tidak manusiawi. Oke, keempat ada flaying. Metode flaying ini atau menguliti ini tuh udah dilakukan dulu di Timur Tengah dan Afrika mungkin 1000 tahun yang lalu ya kan, sekitar 1000 tahun yang lalu. Nah, metode ini tuh dilakukan karena apa? Untuk menakuti kepada publik yang terlibat dalam kejahatan pembunuhan. Nah, pelaku kejahatan tuh
cara kerja itu jadi pelaku kejahatan ini tuh dipaku di meja. Nah si para eksekutor ini tuh bakal ngulitin cuy, ngulitin lu dikulit kayak Idul Adha ya kan, kayak kambing lagi dikulitin tuh. Biar apa? Biar copot dari otot-ototnya. Gue nggak bisa bayangin sih, parah banget asli. Dan lebih gokil lagi nih, abis dikulitin lu dikasih garam tuh, kasih garam. Jadi itu mah tinggal dimasak kali ya. Nah itu gila, gue nggak bisa bayangin perihnya kayak apaan, tahu, gila parah. Dan si pelaku tadi nih, si korban yang dikulitin bakal meninggal karena apa? Karena dia dehidrasi dan kehabisan darah. Coba deh cuy, lu bayangin lu hidup, lu masih hidup enak-enak, lu dikulitin kulit lu secara brutal pakai pisau tajam. Itu udah pasti parah, perih banget, asli perih banget cuy ya kan. Oke, yang kelima ada roda penyiksaan. Nah jadi pada abad ke-18 metode ini udah dilakukan cuy, si roda penyiksaan ini ya kan, untuk mengeksekusi orang. Jadi cara kerjanya tuh gimana? Cara kerjanya tuh roda yang udah dimodif lah, udah disediakan rupa untuk memudahkan saat menjepit kaki si korban ke jari-jari roda. Nah setelah itu rodanya diputar. Pas roda diputar, korban digebukin juga di situ, dia dipukulin dengan keras lah sampai tulang-tulangnya melepuh. Anjir parah banget. Nah si korban ini tuh bakal meninggal karena dia biasa dehidrasi dan kehabisan darah. Setelah dipastikan dia meninggal, nih parah sih, asli parah banget deh, kayak apa ya, gue bilang nggak manusiawi sih. Karena apa? Pas dia meninggal tuh bukannya dikubur cuy, tapi diapain? Didiemin sampai ada burung-burung yang datang untuk makan bangkainya. Oke, keenam ada eksekusi gergaji. Jadi eksekusi gergaji ini tuh adalah satu metode yang paling kejam cuy, kejam banget sih. Soalnya dia sampai memotong-motong tubuh si korban sampai mati ya kan. Nah metode ini tuh udah ada di peradaban kuno dulu untuk mengeksekusi, biasanya tuh mengeksekusi budak atau narapidana. Cara kerjanya gimana? Si korban diikat terbalik ya kan, diikat terbalik dan dipotong di daerah vitalnya cuy. Jadi dari bawah gitu ya kan, gergaji ke atasin sampai si korban mati ya kan. Tujuan eksekusi gergaji ini apa? Untuk memberikan rasa sakit yang parah dan ngebuat si korban tuh mati perlahan. Ini gergaji anjir, itu gila parah. Gergaji kan lama ya kan, digesek-gesek dulu, gokil sih. Oke, yang ketujuh ada eksekusi gajah. Kalau yang tadi ada penyiksaan dengan tikus, kali ini pakai gajah cuy, yang gedean ya kan. Eksekusi gajah ini cukup terkenal pada zaman dulu di India dan di Asia Selatan. Gagasan dibalik eksekusi ini tuh untuk menghancurkan, untuk meremukin tubuh si korban cuy. Nah yang dipakai juga gajahnya tuh nggak sembarangan, dia udah dilatih ya kan, udah dilatih untuk nginjek ya kan, untuk ngeremukin si korban, untuk bikin mati si korban secara perlahan. Selain itu juga dia diajarin untuk ngelempar si korban biar mati dalam hitungan detik ya kan. Jadi kayaknya sih ini lu tiduran ya kan, tiduran di bawah ya kan, atau lu diikat biar lu nggak bisa kemana-mana, diinjek lu pala lu sama gajah dulu, rasain lu, gila gajah berarti nggak tahu berarti berapa.
Oke, yang kedelapan ada skavisme. Skavisme ini biasa dikenal juga dengan kapal yang dilubangi. Nah, adalah salah satu metode eksekusi mati yang cukup kejam juga cuy, ya kan? Karena melibatkan pengupasan tubuh korban dan menyatukan ke dalam perahu, khususnya kepala, tangan, dan kaki. Nah, selanjutnya nih si korban tuh tubuh si korban dilumurin oleh madu, susu yang manis-manis lah pokoknya, ya kan, untuk menarik para serangga datang. Setelah serangga datang, otomatis itu korban digerogotin sampai berdarah-darah, ya kan, dan dia meninggalnya ya udah pasti karena dehidrasi dan kehabisan darah. Oke, yang kesembilan itu ada banteng Brasil. Ini banteng Brasil ini tuh sebuah alat untuk pembunuhan paling brutal sih kalau gue bilang, ya kan. Karena apa? Jadi dia banteng jadi-jadian ini dirancang untuk mengurung korban di dalam tubuhnya. Lalu si korban akan dikunci rapat-rapat di dalam, cuy. Banteng Brasil ini biasa dibuat dengan bahan logam bronze yang biasa menyerap panas dengan cepat. Nah, pas korban udah dimasukin nih ke dalam banteng itu habis itu dia dibakar, cuy. Di bawah dia dibakar sampai korban itu nggak tersisa lah, sampai jadi abu. Itu gue ngebayangin di dalam, anjir, panas banget itu, gila. Lu dibakar, masalahnya udah di dalam logam itu kan, aduh, kena abu rokok ya, sakit anjir. Nah, desain banteng ini juga difasilitasi dengan sebuah lubang dekat mulut agar bisa mendengar jeritan si korban waktu merasa kesakitan. Sadis sih. Oke cuy, jadi yang terakhir ini ada the Colombian necktie. Nah, the Colombian necktie ini tuh adalah metode eksekusi paling brutal deh di dunia. Karena dia pernah eksekusi sampai 200.000 orang, ya kan. Dimana korban tuh, jadi si korban ini tuh lehernya diikat nih, lehernya diikat pakai tabung karet, ya kan, untuk menggorok tenggorokan si korban. Ini sakit banget anjir tuh pasti. Nah, jadi gagasan dibalik eksekusi ini tuh adalah menggorok tenggorokan si korban sehingga lidahnya ini bisa terjulur gitu melalui luka yang ada di leher. Itu bisa ke leher lidahnya. Nggak bisa pikir gue, gila, sekejam itu gitu, ya kan. Nah, korban dipastikan meninggal ya karena kehabisan darah. Udah otomatis udah kehabisan darah dia, kan. Pada zamannya eksekusi ini cukup ditakuti sih, karena dianggap sangat sadis dan tidak manusiawi sekalipun untuk pelaku kejahatan. Oke, sekian video dari gue, ya kan. Tunggu video-video gue selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen. Jangan lupa tuh di share sama klik tuh lonceng tuh biar kagak ketinggalan. Oke. Oh ya, berhubung berapa hari lagi ya, 2 hari lagi lah, 3 hari lagi, 2-3 kapan ya bang, 3 hari lagi ya, hari minggu ya, minggu ya, minggu lebaran. Insya Allah minggu lebaran ya, gue Repian Pratama meminta maaf kali aja ada kata-kata yang salah, ya kan, atau ada yang menyinggung, minta maaf, ya kan. Jangan lupa deh pada bayar zakat dulu. Jangan sampai kagak. Oke, seperti biasa ada sedikit pantun.
Irian Cendrawasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.